Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawal Rizka Sabila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vulkanisme. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma atau batolit. Kedalaman dan besar dapur magma itu sangat bervariasi. Ada dapur magma yang letaknya sangat dalam, dan ada pula yang dekat dengan permukaan bumi. Perbedaan letak ini merupakan penyebab adanya perbedaan kekuatan letusan yang terjadi. Pada umumnya, dapur magma yang dalam menimbulkan letusan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan letaknya dangkal. Magma dapat diartikan sebagai bahan-bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat atau batuan, cairan, dan gas di dalam lapisan kulit bumi atau litosfer. Berbagai macam gas yang terkandung dalam magma antara lain uap air, oksida belerang SO2, gas hidrokarbon, dan asam klorida HCl, dan gas hidrosulfat atau asam sulfat H2SO4. Aktivitas magma dapat disebabkan karena tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Ciri bentuk lahan vulkanik. Tanah vulkanik merupakan tanah yang terbentuk dari material letusan gunung api. Material ini kemudian lapuk dengan berjalannya waktu, sehingga menjadi tanah yang sangat tinggi unsur haranya. Tanah ini banyak dijumpai pada wilayah-wilayah sekitar lereng gunung berapi. Ketika sebuah gunung api meletus, ia akan memuntahkan aneka partikel yang panas ke udara. Salah satu material yang digunakan gunung api adalah abu vulkanis. Ketika pertama kali muncul, abu yang sangat panas dan pekat ini bisa membahayakan. Namun, begitu kondisi mendingin, abu yang melapisi permukaan tanah tersebut bisa meningkatkan kesuburan tanah. Lapisan tanah yang dilapisi abu vulkanik tersebut sangat kaya mineral dan bisa menumbuhkan aneka tanaman dengan baik tanpa memerlukan tambahan pupuk. Ciri-ciri tanah vulkanik yaitu tanahnya subur, mengandung unsur hara yang tinggi, merupakan hasil materi letusan gunung berapi, mudah menyerap air, tanahnya berwarna lebih gelap, dan terdapat sekitar gunung berapi. Tanah vulkanik dibentuk dengan tambahan abu vulkanik dari gunung berapi yang meletus. Abu vulkanik merupakan hasil dari peleburan dan pembakaran bahan-bahan mineral. Lapisan tanah yang dilapisi abu tersebut kemudian menjadi sangat kaya mineral dan bisa menumbuhkan aneka tanaman dengan baik tanpa memerlukan tambahan pupuk. Gejala vulkanisme. Magma sebagai massa silikat cair pijar sangat giat melakukan gerakan ke segala arah, baik secara vertikal, miring, menyusup, atau mendatar, yang bergerak di permukaan bumi ataupun hanya di dalam bumi. Bagian bumi tempat keluarnya magma disebut gunung berapi, sedangkan gerakan magma yang dapat mengangkat lapisan batuan yang cembung ke atas dan mengikis ruangan. Gejala-gejala vulkanisme tersebut meliputi intruksi magma, yaitu proses penerobosan magma ke dalam litosfer tetapi tidak mampu mencapai permukaan bumi. Intruksi magma menghasilkan bentukan-bentukan di dalam dapur magma. Yang pertama, batolit, yaitu magma yang membeku di dalam dapur magma. Yang kedua, lakolit, yaitu batuan beku yang terbentuk dari resapan magma dan membeku di antara dua lapisan batuan berbentuk lensa gembong. Yang ketiga, ada sill atau keeping intrusi, batuan beku yang berbentuk di antara dua lapisan batuan berbentuk pipih dan melebar. Yang keempat, gang, yaitu magma yang memotong lapisan batuan dengan arah tegak atau miring, berbentuk pipih dan melebar. Yang kelima dan yang terakhir adalah apofisa, yaitu batuan beku yang berbentuk di cabang-cabang gang, yaitu berukuran kecil. Ekstrusi magma, yaitu gerakan magma mencapai permukaan bumi dalam bentuk letusan atau erupsi. Erupsi dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama ada erupsi linear, yaitu keluarnya magma melalui retakan atau celah. Yang kedua, erupsi sentral, yaitu keluarnya magma melalui terusan kepundan. Bentuk erupsi sentral ada 3 macam, yaitu yang pertama ada gunung api maar,
Gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif atau ledakan, sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Yang kedua ada gunung api perisai atau tameng. Gunung api perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi evosif atau lelehan. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia, contohnya seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Yang ketiga, ada gunung api kerucut atau strato. Gunung api kerucut atau bisa juga disebut strato merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan eksplosif dan lelehan efusif mengendap semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini antara lain adalah Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Pangrango, Gunung Semeru, dan Gunung Raung. Yang ketiga ini ada erupsi areal, yaitu keluarnya magma pada satu areal tertentu karena dekatnya dapur magma dengan permukaan bumi. Berdasarkan kuat tidaknya letusan dan kandungan mineral yang dikeluarkan erupsi gunung api dibedakan di atas dua macam, yaitu yang pertama ada erupsi eksplosif, adalah erupsi atau letusan dan kandungan mineral yang dikeluarkan. Erupsi ini biasanya menyemburkan material vulkanik yang bersifat padat cair. Yang kedua ada erupsi efusif atau letusan yang tidak menimbulkan ledakan karena tekanan gas kurang kuat. Pada proses erupsi ini, material yang dikeluarkan adalah material cair atau sebagian besar lava dan sedikit material padat yang berukuran kecil. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut mengalir pada lereng gunung sebagai aliran lava. Tanda-tanda terjadinya vulkanisme. Yang pertama, ada tanda-tanda pra-vulkanisme. Tanda pra-vulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah A. Sering terjadi gempa. B. Banyak sumber air mengering. C. Peningkatan temperatur di sekitar kawah. D. Terdengar gemuruh dari dalam gunung. Dan E. Hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Yang kedua ada tanda-tanda pasca vulkanisme. Sedangkan untuk tanda pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus adalah A. Munculnya sumber air panas atau geyser. B. Munculnya sumber gas atau ekhalasi seperti belerang. Dan C. Munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang dan sulfur. Dampak terjadinya vulkanisme. Dampak positif dari peristiwa vulkanisme memang tidak terlalu dikenal masyarakat bila dibandingkan dengan dampak negatif yang begitu terkenal. Oleh karena itulah, vulkanisme dikenal sebagai bencana alam apabila terjadi dalam skala besar. Beberapa dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan akibat peristiwa vulkanisme antara lain adalah sebagai berikut. Dampak positif. 1. Tanah yang berada di daerah pegunungan menjadi subur sehingga mudah digunakan untuk bercocok tanam. 2. Persediaan bahan bangunan menjadi berlimpah ruah. Beberapa bentuk bahan bangunan yang berlimpah ruah ini antara lain adalah pasir dan juga bebatuan yang berasal dari dalam perut bumi. Karena pada dasarnya peristiwa vulkanisme ini memuntahkan material yang terdapat di perut bumi menuju ke permukaan bumi. Yang ketiga, ada persediaan bahan galian atau tambang menjadi banyak. Banyak sekali bahan galian atau barang tambang yang ada di dalam perut bumi dan akan ikut keluar ke permukaan bumi mengikuti peristiwa vulkanisme. Dampak negatif. 1. Terjadinya banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin akan mengiringi setelah terjadinya peristiwa vulkanisme. Vulkanisme akan memunculkan banyak material dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Material-material tersebut pada akhirnya akan menumpuk di permukaan bumi. Ketika terjadi hujan, maka material tersebut akan ikut hanyut oleh aliran sungai sehingga terjadi banjir lahar dingin. 2. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga kemungkinan akan terjadi mengingat
Material yang keluar saat peristiwa vulkanisme sangat panas sehingga bisa menimbulkan kebakaran pada tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan. Yang ketiga, peristiwa turunnya awan panas yang akan merusak makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Keempat, terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya material-material panas yang dimuntahkan dari dalam perut bumi. 5. Banyaknya wabah penyakit yang akan timbul karena banyaknya masyarakat yang akan menempati tempat-tempat pengungsian secara massal. Dan yang terakhir adalah banyak korban yang akan bermunculan baik luka-luka maupun korban meninggal dunia. Itulah penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tentang materi vulkanisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.